Kalau kalian lagi cari tablet buat kebutuhan nonton, scroll media sosial, streaming, dan kerja ringan, atau mungkin belajar online, atau sekedar buat meeting, dan budget kalian tuh cuma 1 jutaan. Nah, selamat datang di channel Smart Choice Indonesia. Di video kali ini kita bakal ngasih kalian 5 daftar tablet 1 jutaan yang menurut kita itu speknya paling oke. Jadi lancar aja nih, nanti kalau buat sekedar nonton YouTube, streamingan, bahkan buat Zoom meeting juga masih oke banget. Nah, sebelum lanjut, kalian jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya. Supaya saat nanti kita update video terbaru, kalian bakalan langsung dapat notifikasi di aplikasi YouTube kalian. Nah, tablet 1 jutaan itu fungsional banget. Selain harganya yang murah, kita bisa pakai itu buat sekedar hiburan di rumah, buat mainan anak-anak. Bahkan beberapa orang pakai tablet itu sekarang sebagai ganti head unit di mobil kesayangan mereka. Ada Samsung Galaxy Tab A9 di daftar pertama rekomendasi dari kita. Nah, kalau kalian tipikal orang yang pengen performanya itu lumayan oke, tanpa drama, tapi saat ini kalian hanya mau ngerogoh kocek di range 1 jutaan dan di bawah 2 jutaan aja, ada Samsung Galaxy Tab A9 yang layak kita masukin daftar pertama. Selain tablet ini udah punya layar 8,7 inch dengan WXGA Plus yang compact tapi tetap nyaman sekedar buat browsing, nonton video, ataupun buat catatan aja. Layarnya juga lumayan cerah dan warnanya itu natural, bikin konten terlihat jelas tanpa bikin mata kalian tuh cepet lelah. Di dalam bodinya udah tersemat nih. Dapur pacunya dia pakai chipset MediaTek Helio G99 yang jadi salah satu yang paling kencan di segmen harga ini ya. Multitasking ringan seperti buka dokumen sambil video call lancar banget. Soal RAM ataupun ROM, perangkat ini hadir dengan konfigurasi RAM 4 GB dan media penyimpanan internal atau sering disebut sebagai ROM itu 64 GB. Storage ini masih bisa kalian perluas karena tablet ini masih punya slot micro SD. Jadi kalian bisa expand sendiri sesuai kebutuhan. Baterainya itu lumayan, 5100 mAh yang ngasih kalian endurance yang cukup buat aktivitas harian tanpa terlalu sering colokin ke cas-casan. Untuk urusan foto dan video call, kalian nggak bisa berekspektasi lebih. Namanya yang pertama dia adalah segmen tablet, yang kedua harganya itu tergolong yang entry level banget. Tapi dia udah punya dukungan kamera belakang 8 megapiksel dan kamera depan 2 megapiksel. Cukuplah buat sekedar moto dokumen, scan dokumen, atau buat selfie, atau buat Zoom meeting kecil-kecilan. Nah, salah satu fitur unggulan dari Galaxy Tab A9 ini termasuk dia punya Samsung One UI yang super stabil. Dukungan update keamanan panjang khas dari Samsung dan fitur Samsung Kids yang cocok banget kalau kalian punya anak kecil ataupun ada kecil ataupun ponakan yang mau kalian pinjemin tablet. Bicara soal harga, estimasinya sekitar di 1,8 jutaan yang WiFi only. Jadi dia 1,8 jutaan kalian bakal dapetin yang cuma ada koneksi WiFi, belum ada SIM card slotnya. Di daftar kedua kita ada tablet itel Vista Tab 30. Nah, kalau layar gede itu jadi prioritas saat kalian nyari tablet di harga 1 jutaan. Nah, itel ini jadi solusi yang patut kalian pertimbangkan. Nah, mungkin kalian butuh layar gede itu buat Netflix-an, YouTube-an, nonton bola di video, ataupun nonton serial kayak di WeTV maupun Amazon Prime. itel Vista Tab 30 bakalan bikin kalian betah. Tablet ini udah dibekali layar yang 11 inch dan resolusinya udah FHD Plus alias Full HD Plus yang ukurannya tergolong premium di rentang harga murah banget. Resolusi tinggi bikin teks dan video tampil lebih jelas dan tajam tentunya. Sedangkan layar yang luas memberi ruang pandang lebih lega tentunya. Ditenagai chipset Unisoc T606, performanya nggak sekedar cukup. Untuk tugas harian seperti sosial media, dokumen, sampai buat streaming video, responnya lumayan sigap. Ditambah dia udah pakai konfigurasi RAM 4 GB dan ada virtual RAM tambahan hingga 8 GB serta memori internalnya alias ROM-nya itu 128 GB. Kalian bebas install banyak aplikasi dan simpan file tanpa sering menghapusnya. Daya tahannya sendiri lumayan oke banget karena udah ditopang sama baterai 7000 mAh. Tergolong kapasitas besar dan tahan lama untuk ukuran tablet di harga 1 jutaan. Dan ngomongin masalah kamera, sekali lagi di segmen tablet itu kamera nggak jadi selling point-nya. Tapi dia udah punya kamera belakang 8 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Cukup untuk sekedar Zoom meeting dan scan dokumen maupun foto-foto ringan aja.
Nah, fitur unggulan lainnya yang menarik adalah dia udah punya AI Learning Center yang bakal ngebantu kalian buat akses tool pintar dan pengaturan yang lebih baik. Estimasi harganya itu mendekati 2 juta tapi masih di range 1 jutaan, kurang lebih 1,9 jutaan saat video ini kita rilis. Di daftar ketiga kita ada tablet Honor Pad X8a. Nah, kalau kalian sering di luar rumah dan nggak mau tergantung sama chargeran, apalagi kalian yang nggak suka dikit-dikit ngecas, maka Honor Pad X8e ini punya kekuatan besar di sektor baterai. Tablet ini memang juga udah dibekali layar cukup besar, jadi pas banget buat kalian yang suka nonton layanan streaming. Dia udah punya 11 inch Full HD Plus dan udah punya refresh rate 90 Hz. Jadi buat main game-game ringan yang kecil sekali lagi itu udah mumpuni banget. Scroll feed atau gerak animasi tampilannya juga jadi ekstra smooth, bikin pengalaman visual makin comfy aja. Dia untuk dapur pacu udah pakai chipset Qualcomm Snapdragon 680 yang dikenal cukup irit daya, tapi ya lumayan responsif buat aktivitas harian. Sekali lagi di kategori entry level. Nah, tablet ini dikombin dengan konfigurasi RAM 4 GB dan media penyimpanan internal alias ROM-nya atau storage-nya itu 128 GB. Lumayan lega buat kalian simpan file-file dokumen, foto-foto ringan, hingga install beberapa aplikasi yang kalian butuhin. Baterainya sendiri itu lumayan gede, makanya sekali lagi di awal kita nyebutin kalau kalian yang nggak suka cas bisa ambil opsi tablet yang satu ini. 8300 mAh. Jadi kalian bisa kerja atau nonton seharian tanpa sering-sering ngecas ke colokan listrik. Di sisi kamera, Honor Pad X8a punya kamera belakang 5 megapiksel dan depan sama 5 megapiksel. Cukup buat sekedar tugas-tugas dasar kayak video call atau verifikasi wajah maupun selfie santai aja. Sekali lagi, kamera nggak jadi unggulan di tablet 1 jutaan. Nah, selling point dia itu yang menarik karena dia punya 4 speaker stereo yang lumayan oke kualitas suaranya. Apalagi dia udah punya sertifikasi dari Two Friendland biar mata nggak cepet capek waktu scrolling terlalu lama. Estimasi harganya sekitar 1,9 jutaan. Dan kalau kalian nggak terlalu fanatik sama brand-brand populer, bisa dijadikan opsi tentunya. Di daftar keempat kita ada rekomendasi tablet Redmi Pad SE 8.7. Nah, kalau kalian lagi nyari tablet yang ringkas tapi juga tetap powerful buat daily use, Redmi Pad SE 8.7 punya paket menarik yang patut kalian pikirkan lebih dalam lagi. Ukurannya memang lebih kecil, 8,7 inch HD Plus IPS dengan refresh rate-nya itu 90 Hz. Dengan layar yang cuma 8,7, dia keunggulannya adalah di sisi portabilitas, mudah dimasukin ke tas yang ukurannya nggak begitu besar dan enak banget buat sekedar dibawa kemanapun kalian mau. Selain itu juga layarnya memang kualitasnya lumayan oke, cukup cerah dan nyaman dilihat meskipun kalian pakai di bawah sinar matahari. Dan untuk urusan dapur pacunya dia udah pakai chipset MediaTek Helio G85. Performanya cukup lah untuk sekedar kebutuhan ringan. Nah, kombinasi 4 GB di bagian RAM dan 128 GB di bagian storage memberi ruang yang lega untuk simpan data harian. Nah, baterai 6650 mAh bakalan jadi poin plus lain yang bikin tablet ini tahan dipakai seharian tanpa kalian harus sering ngecas. Nah, untuk urusan kamera, tablet dari Redmi ini punya konfigurasi belakang 8 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Yang lumayan lah kalau sekedar buat foto cepat, video call, dan verifikasi data dan sebagainya. Fitur unggulannya seperti HyperOS dan Dolby Atmos serta dia masih support jack audio 3,5. Nah, estimasi harga Redmi Pad SE 8.7 di sekitar 1,8 jutaan saat video ini kita rilis. Di daftar kelima ada tablet Advantech VX Neo. Nah, kalau kebutuhan kalian tuh lebih ke akses internet mandiri tanpa perlu tethering dari perangkat hotspot di sekitar kalian seperti di HP atau perangkat lainnya, Advantech VX Neo bikin hidup kalian tuh lebih simpel. Tablet ini layarnya 10,1 inch. Menurut kita itu masih standar banget, portable juga, dibawa kemana-mana masih oke, tapi nggak cukup kecil juga layarnya. Menurut kita layar segitu itu paling balance, nggak terlalu kecil tapi juga nggak terlalu besar, enak dibawa tapi buat nonton juga masih oke dengan kualitas HD Plus IPS. Nah, ditenagai oleh chipset Unisoc T606, performanya termasuk stabil buat nugas harian. Dan dia udah pakai konfigurasi RAM 4 GB serta storage 128 GB. Kalian punya ruang lumayan lega buat install banyak aplikasi penting dan nyimpen file kerja atau foto. Baterainya sayangnya masih 6200 mAh yang
Cukup tahan dipakai seharian asalkan nggak hardcore pemakaiannya. Misalnya buat gaming seharian tentu saja agak susah. Nah, untuk ngambil keperluan foto, scan dokumen atau video call, tablet ini udah dilengkapi dengan kamera belakang dengan konfigurasi 8 megapiksel serta kamera depan 5 megapiksel yang fungsional. Fitur unggulan yang menarik tentunya dia adalah udah dual SIM 4G LTE. Jadi kalian bisa pasang 2 SIM sekaligus, dia bisa pakai internet mandiri tanpa bergantung sama jaringan WiFi di sekitar kalian. Estimasi harga Advantep VX Neo di kisaran 1,6 jutaan. Lumayan murah dan menurut kita salah satu best price to value. Nah, itu tadi adalah 5 rekomendasi tablet 1 jutaan yang menurut kita punya spek paling mumpuni. Dan terima kasih sudah nonton video kita sampai akhir. Buat kalian yang punya saran dan rekomendasi tablet yang lainnya bisa tulis di kolom komentar. Stay tune terus di Smart Choice Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.